Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyaksikan video yang kami buat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati Bapak dosen mata kuliah strategi pembelajaran dan teknologi PJOK, Bapak Damra SPD MPD, dan juga kepada Bapak Dr. Aldo Nazaputra SPD MPD, dan terkhususnya kepada para audiens yang sedang menyaksikan video ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu materinya adalah kendala dan kasus dalam menerapkan teknologi pembelajaran PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufise Fitra, NIM 2008645. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kendala dan kasus dalam menerapkan teknologi pembelajaran PJOK. Materi pertama yaitu tentang pengertian teknologi pembelajaran. Di sini saya akan membacakan materi tersebut. Teknologi pembelajaran adalah sebuah teori dan praktek dalam desain, mengembangkan, pemanfaatan, pengolahan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di suatu pendidikan. Teknologi pendidikan Sebelum membahas teknologi pendidikan terlebih dahulu, perlu diketahui bahwa pengertian teknologi, kata teknologi, seringkali terdengar oleh masyarakat diartikan sebagai alat elektronik. Tapi, oleh ilmuwan dan ahli filsafat, ilmu pengetahuan diartikan sebagai pekerjaan. Ilmu pengetahuan juga diartikan untuk pemecahan masalah praktis. Jadi, teknologi lebih mengacu pada usaha untuk memecahkan masalah manusia. Teknologi pendidikan dalam istilah bahasa Inggris disebut juga dengan instruksional teknologi atau education teknologi. Pendidikan semacam ini yang diutamakan ialah media komunikasi yang berkembang secara pesat yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware, antara lain berupa TV, radio, video, chip, komputer, dan lain-lain. Selain itu, pendidikan juga menggunakan teknologi yang disebut dengan software, antara lain menganalisis dan mendesain urutan langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi dan penilaian keberhasilannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Fildi Aksalim, NIM 2008507. Di sini saya dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang kendala dan kasus dalam menerapkan teknologi pembelajaran PJOK. Di sini ada tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini dilakukan karena adanya COVID-19 yang menyebabkan dampak yang didapatkan apalagi di dunia pendidikan. Semua berubah, terutama bagi peserta didik. Mereka yang awalnya diajari oleh guru secara tatap muka, namun
pandemi COVID-19 menyebabkan semuanya dilakukan secara daring. Sehingga siswa-siswa sekolah melakukan kegiatan pembelajaran tidak secara tatap muka. Mereka yang awalnya menunda tugas sedikit, namun karena pembelajaran daring tidak ada pantauan dari guru. Mereka langsung sehingga mereka menjadi terbiasa dengan penundaan tugas. Mereka malah mengabaikan pesan tersebut. Proceeding dan web seminar standarisasi pendidikan sekolah dasar pendidikan masa darurat penyebaran COVID dalam surat edaran dijelaskan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar terhadap siswa. Sebelumnya, siswa belum pernah melakukan pelajaran daring. Di sini tentang pembelajaran strategi, yaitu memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Contohnya, handphone yang bisa dilakukan pembelajaran secara daring, laptop atau digital lainnya. Adapun media dalam proses pembelajaran daring, yaitu Zoom. Zoom merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan dengan cara melakukan pembelajaran secara virtual. Dalam aplikasi ini dapat mempertemukan antara pendidik atau guru. Kedua, WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi sangat populer saat ini, di mana aplikasi ini merupakan salah satu fitur aplikasi gratis yang dengan mudah untuk digunakan dan telah menyediakan fitur ekskripsi yang membuat komunikasi menjadi lebih lancar. Dalam aplikasi WhatsApp ini menyediakan fitur yang dapat melakukan percakapan dengan baik dengan sesama orang lain. Yang ketiga, YouTube. YouTube adalah aplikasi untuk mengupload dan menonton video. YouTube ini juga bisa digunakan sebagai sumber belajar atau media belajar buat siswa. Kesimpulannya ialah dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini menggunakan aplikasi dengan fitur WhatsApp Group. Dalam hal ini pendidik sekolah dasar menuju era human security 5.0. Terdapat kendala guru dalam melaksanakan proses pembelajaran daring, yakni kurangnya siswa dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini dilakukan karena tidak adanya kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka. Guru pun merasa kesulitan dalam memantau perkembangan belajar siswa. Selain itu, faktor lainnya adalah koneksi maupun paket internet dan tidak semua bisa dijangkau oleh siswa. Media dari proses pelajaran daring tersebut adalah satu, WhatsApp, Zoom, dan YouTube. WhatsApp adalah aplikasi yang sangat populer saat ini. Di mana aplikasi ini merupakan salah satu fitur aplikasi gratis yang dengan mudah itu digunakan dan telah menyediakan fitur transkripsi yang membuat komunikasi menjadi lebih aman dalam aplikasi WhatsApp ini. Fitur yang dapat melakukan percakapan dengan baik dengan cara isi teks. Yang kedua, Zoom. Zoom adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan dengan cara melakukan pembelajaran secara virtual, di mana dalam aplikasi ini dapat mempertemukan antara pendidik dan peserta didik secara virtual atau video, sehingga proses pembelajaran dapat disampaikan dengan baik. Yang ketiga yaitu YouTube. YouTube adalah aplikasi untuk mengupload dan menonton video.
YouTube ini juga bisa digunakan sebagai sumber belajar atau media pelajaran. Pembelajaran daring bukan merupakan suatu yang harus dikenal dan diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Namun pada pelaksanaannya tidak semua intensi proceeding dan web seminar menggunakan aplikasi tersebut. Dalam proses pelajaran, bahkan jumlah institut yang menerapkan media dan proses pembelajaran daring jauh lebih sedikit. Baik, saya akan menyambung materi, yaitu materinya beberapa hal, kendala, dan kasus dalam kita menerapkan teknologi pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu metode pembelajaran daring dan luring merupakan metode yang tepat digunakan dalam pembelajaran PJOK. Jadi materi ini yaitu kendala kita dalam melaksanakan kuliah luring maupun daring. Pada saat kita melakukan kuliah daring, itu ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Contohnya yaitu sarana dan prasarana yang belum lengkap dimiliki oleh beberapa siswa. Contohnya seperti handphone dan juga koneksi internet. Jadi di situ siswa kesulitan untuk bagaimana caranya untuk melanjutkan pembelajaran daring tersebut, karena situasi yang tidak memadai. Dan tidak hanya itu, kendala ekonomi juga termaksud di dalamnya. Seperti kalau kita daring, kita harus membeli kuota internet. Pada saat melakukan Zoom, itu mungkin dalam jangka waktu yang lama, mungkin itu akan menguras pakai internet kita. Berikutnya itu pembelajaran luring. Metode pembelajaran luring ini kadang juga memiliki beberapa masalah atau kasus dan kendala dalam melaksanakannya. Contohnya yaitu kadang beberapa murid tidak menyukai mata pembelajaran yang kita beri, jadi mereka kurang tertarik. Jadi disitulah peran kita, bagaimana cara kita menarik simpati siswa agar dia mau dan senang melakukan pembelajaran yang kita lakukan. Baik, yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik dalam proses pembelajaran masih terbatas. Contohnya pada saat pembelajaran luring dalam kelas yang besar, itu kalau guru hanya berbicara, itu mungkin suaranya akan kecil sampai di belakang. Jadi kita harus dapat menggunakan teknologi seperti infocus agar dapat dilihat dari murid yang berada di belakang. Disinilah peran guru untuk dapat melakukan dan melaksanakan teknologi pembelajaran yang baik. Jadi di sini guru harus bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran agar murid-murid tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu tidak ada kesiapan dalam kondisi darurat. Maksudnya di sini kita contohkan seperti awal kita diserang oleh COVID-19. Kita tidak tahu apa teknologi
yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Jadi 2 minggu awal itu saat kita diserang COVID, para siswa tidak datang ke sekolah dan tidak belajar di rumah. 2 minggu pertama itu tidak belajar di rumah. Akhirnya dikembangkan seperti Zoom meeting. Jadi kita dapat melaksanakan pembelajaran meski lewat teknologi ini. Pada saat itu pembelajaran 2 minggu kita tidak belajar. Baik, masuk ke materi yang keempat, yaitu pentingnya peran orang tua dalam pembelajaran metode daring. Peran orang tua dalam pembelajaran daring juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Kita ambil dari siswa SD. Siswa SD mungkin belum mengetahui atau masih kecil kalau kita memberikannya teknologi seperti HP, nanti dia bisa kecanduan. Jadi kita sebagai orang tua harus memantau anak kita untuk belajar di rumah pada saat daring. Contohnya pada saat pembelajaran kita harus mengontrol bagaimana cara menggunakan teknologi pembelajaran ini. Jadi sebagai orang tua harus memantau anak-anaknya yang masih SD untuk melakukan pembelajaran melewati daring ini. Yang kelima yaitu materinya, pentingnya kerjasama antara orang tua dan juga guru. Di sini pada saat ini anak-anak banyak memiliki kasus di sekolah karena anak-anak hanya terfokus kepada belajar di sekolah saja. Orang tua sekarang hanya lepas tangan dan tidak memantau anak-anaknya dan tidak memantau perkembangan anaknya di sekolah. Jadi saran dari saya untuk para orang tua harus memantau anak-anaknya yang berada di sekolah, menanyakan bagaimana pembelajaran tadi di sekolah, apa saja yang dipelajari, apakah ada masalah di sekolah. Itu harus ditanya oleh orang tua kepada anaknya di sekolah. Tidak hanya itu, peran orang tua dengan guru harus saling bekerja sama untuk mendidik anaknya. Kalau guru mendidik anaknya kalau guru mendidik anak di sekolah dan orang tua mendidik anak di rumah. Jadi saling berkaitan antara orang tua dan juga guru, saling bekerja sama. Baik, materi berikutnya yaitu kesimpulan kita mempelajari kendala dan kasus dalam menerapkan teknologi pembelajaran PJOK. Kesimpulannya di sini yaitu kita sebagai calon guru harus mampu untuk melaksanakan teknologi pembelajaran PJOK dengan metode daring maupun luring. Kalau metode daring kita harus mampu melaksanakan teknologi pembelajaran PJOK seperti menggunakan Zoom meeting, WA juga bisa, dan mempresentasikannya kepada para siswa agar siswa dapat memahami pembelajaran PJOK dengan alat bantu teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Kalau di dalam pembelajaran luring, kita itu dituntut untuk dapat melaksanakan teknologi pembelajaran seperti menggunakan menggunakan layar tancap agar siswa
yang berada duduk di belakang dapat melihat apa yang kita presentasikan di depan. Jadi pada pembelajaran kendala dan kasus dalam menerapkan teknologi pembelajaran PJOK, guru dan orang tua siswa harus saling bekerja sama untuk mendidik anaknya. Kalau guru mendidik anaknya di sekolah dan orang tua mendidik anaknya yang berada di rumah. Pada saat sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang dialami oleh para siswa. Contohnya mereka bolos, tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik. Itu adalah contoh dari kelalaian guru dan juga guru. Jadi di sini saran dari saya untuk guru dan juga orang tua siswa agar dapat mengawasi para siswa agar tidak adanya kendala dan kasus di sekolah yang dirasakan oleh guru. Jadi orang tua dan guru harus saling bekerja sama. Contohnya guru mengajarkan kepribadian kepada siswa dan juga pembelajaran di sekolah, sedangkan orang tua siswa harus menanyakan apa yang dipelajari di sekolah, bagaimana di sekolah tadi. Itu harus ditanya oleh guru dan juga orang tua siswa agar siswa tersebut dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan teknologi pembelajaran juga akan tercapai dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata dan yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.